Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf karena slow respon. Tadi ada yang minta supaya dibuatkan video tutorial bagaimana cara merekap dari Google Form. Karena saya tidak punya akses untuk merekap ini, jadi saya rekapnya dari contoh Google Form yang saya punya ya Pak Bu. Kita masuk ke Google Formnya dulu. Jadi misalnya saya ulang dari awal. Ini karena saya sudah punya ikonnya di sini. Caranya punya ikon adalah saya tarik ke sini gitu ya. Kemudian di sini ada emailnya karena saya pakainya prakarya yang kelas 8. Ini saya masuk dulu ke prakarya kelas 8. Kemudian ini form-form yang sudah ada, contoh misalnya tugas kedua atau tugas keempat deh sekarang karena saya lagi bahas tugas keempat. Kemudian seperti ini tampil kan ya Pak Bu. Nah, di sebelah sini ada pertanyaan, ada jawaban, kita klik yang jawaban. Nah, kalau sudah, dia akan keluar lagi seperti ini. Kita lihat di sebelah kanan ini ada ikon lihat jawaban di spreadsheet. Klik. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, berupa tabel Excel. Kalau di saya bikin biasanya filter dulu, misalnya format data ya, ini saya matikan dulu data, kemudian buat filter ya. Jadi saya ulang, karena ini masih general, kelasnya A sampai kelas lihat A sampai E, maka saya akan buat filter dulu data, kemudian buat filter. Fungsinya apa? Misalnya Bapak dan Ibu kan tanggalnya berbeda gitu ya. Nanti kalau di filter ini bisa kita mengurutkan atau membuat filternya, misalnya dari yang paling dulu sampai paling akhir, atau kalau misalnya di tanggapan ini PJJ, dia kan biasanya mengidentifikasinya adalah tanggal ya. Kalau karena saya di sini identifikasinya adalah kelas gitu ya. Kalau yang PJJ, laporan PJJ sini di tanggal atau di hari, tapi biasanya lebih akuratnya tanggal. Nanti pada saat di tampilan Excel ini Bapak dan Ibu memilihnya yang tanggal ya, judul di sininya tanggal gitu ya. Kita mulai dulu. Tadi kan sudah di data, kemudian buat filter. Kalau sudah dibuat filter, maka yang muncul adalah matikan filter. Fungsinya kita mau filter nih, contoh di sini kalau saya identifikasinya adalah dari kelas, supaya mudah. Di sini kan muncul A, B, C, D, E dan sebagainya. Saya pilih misalnya kelas A. Oke. Maka yang tampil di layar Excelnya ini hanya si kelas A. Kemudian untuk mengurutkan saya bikin absen. Absennya A ke Z, artinya dari nomor absen paling kecil ke nomor besar. Perhatikan, ini kenapa menyon-menyon? Ini yang menyon-menyon ini yang paling kanan-kanan ini karena dia terlambat mengerjakan. Kita bisa blok begini, klik aja sini, kemudian pilih, jadi rapi semua seperti itu. Nah, kalau sudah, ini kan sudah semua nih ya Pak Bu. Ini bisa kita copy. Kalau mau di copy semua, klik yang di pojok kiri sini, klik. Kemudian dia akan terblok semua tuh biru. Salin.
ya, klik salin. Nah, misalnya Bapak Ibu mau buat di Excel, buka Excelnya boleh ya. Kalau buka Excel bisa kan ya. Nah, langsung kita klik aja di sini, klik kanan ya, di pojok sama di tengah-tengah sini, klik kanan, kemudian paste. Kalau dia ada permintaan oke, atau cancel, klik aja oke. Ini kan besar-besar ya Bapak Ibu, kita bisa buat otomatis. Yang pertama adalah tulisannya tidak numpuk, kita pencet wrap text di sini ya. Ini bloknya jangan dilepas, kalau terlepas blok lagi aja nggak apa-apa begini ya. Kalau misalnya sudah terlepas, blok lagi seperti ini, kemudian pilih wrap text, maka dia akan tidak menumpuk. Setelah itu, kalau mau diotomatiskan lebar kolom dan barisnya, kita masuk ke format. Nah, bisa auto fit row, ini menyamakan ketinggian baris otomatis. Kemudian pilih lagi auto fit column width. Oke, jadi nah seperti ini. Tadi kan ini ada yang besar, ada yang kecil, saya ulang ya. Nah, seperti ini, timestamp-nya tidak terbaca. Kalau kita atur di sini lebarnya, kolomnya otomatis, maka dia akan melebar sesuai dengan keperluan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau sudah, tinggal di save. Nah, contoh save, mana save? File, sini bisa, kemudian save. Terserah Bapak Ibu mau simpan di mana. Saya biasa pakai tombol sih. Ini dia save. Misalnya mau simpan di mana? Jadi misalnya punya saya filenya. Oke. Misalnya dibikin folder seperti ini, kuning boleh, new folder, laporan PJJ. Oh, sudah ada nama yang sama, berarti no. Ini klik kanan, rename, adalah PJJ Jumat. Kita masuk dulu ke PJJ Jumat, kemudian misalnya ini tanggal berapa? 06/08/2021. Kalau sudah save. Oke. Nah, kalau sudah berarti dia sudah ada, kita datanya di sini. Tadi kan diunjuk juga ya, terus nih PJJ Jumat. Cara mengisinya contohnya seperti ini. Misalnya, nah ini kan kayak gini nih, isi biodata dan sebagainya, ada kirim file gitu ya. Saya nggak tahu isinya laporan PJJ ini, tapi seperti ini contohnya. Kalau mengirim file, upload file, kemudian kita masuk ke linknya dulu. Contoh saat ini, tampilkan file tadi yang sudah kita buat Excelnya. Ini contohnya, saya masuk sebagai yang mengisi, tambahkan file, kan kirim foto, tambahkan file, kemudian pilih, tadi saya simpannya di file pertama saya adalah foldernya di
masuk ke Umi. Ya pokoknya nanti Bapak Ibu tinggal dilihat Bapak Ibu tadi simpannya di mana, seperti itu. Di Jumat tadi ya, ini pilih open, tambahkan file lainnya tidak, ini sudah upload saja, seperti itu. Kalau sudah semua diisi tinggal kirim, seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti. Jika masih ada yang mau ditanyakan boleh bertanya kepada saya secara langsung atau kepada Ibu Saras, Ibu Niwal, dan Pak Arifan sebagai tim IT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.